Woi, merinding saya mendengar pidatonya, guys. Menteri seperti inilah yang dimau oleh semua orang. Tapi menteri itu berasal dari Malaysia. Lihat saja tadi cara dia bicara. Begitu tegas, pasti yang putih itu putih, yang hitam itu hitam. Tidak ada abu-abu. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Berjumpa lagi Anda di sana bersama saya di sini dengan segala bentuk doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan apapun itu kegiatannya, aktivitasnya, rutinitasnya semoga juga diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kabar besar lagi guys, secara tiba-tiba tapi sangat mengejutkan ya. Nah, kali ini datang lagi dari Malaysia. Pujian itu datang dari internasional, yaitu adalah ILO. Oke, sedikit ya guys ya. Saya memberitahu disclaimer di sini bahwa ILO ini seperti lembaga atau organisasi ketenaga kerjaan internasional, atau lebih lengkapnya adalah seperti lembaga atau badan yang menaungi buruh internasional, jadi mendunia ya guys ya. Kali ini pujian itu datang dari lembaga tersebut, bagaimana pengelolaan ya ketenaga kerjaan Malaysia benar-benar disorot dan benar mendapat perhatian besar dari lembaga internasional ini guys. Nah, apa yang telah diciptakan, apa yang telah dilakukan, prestasi lagi ya guys ya. Sebenarnya berita ini baru saja diterbitkan ya guys ya. Pujian itu datang dari lembaga internasional. Sebenarnya yang ingin saya ketahui, apa sih yang telah diciptakan, apa sih yang telah dilakukan oleh Malaysia sehingga tidak pernah berhenti untuk mendapatkan prestasi dan prestasi ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung saja mereaksi video itu guys ya. I also wanted to commending the government of Malaysia for this initiative, the year of skill 2025. And I'm looking really forward to be in Malaysia. For us in ILO is going to be more and more crucial, particularly as we think about its nexus with the artificial intelligence. Oke, sudah kita lihat ya guys ya, bahwa Menteri Ketenagakerjaan Malaysia itu mendapat sorotan, bukan sorotan negatif guys ya, melainkan pujian yang datang. Ya, kali ini benar-benar sangat mengejutkan. Sebenarnya saya tahu sudah dari dulu Malaysia itu dapat menciptakan ruang pekerjaan bagi banyak orang. Orang Indonesia ada 1,5 juta yang masih berada di Malaysia yang bekerja di sana. Belum lagi kita bahas dari Bangladesh, dari Nepal, ya, Myanmar, Vietnam, dan lain sebagainya. Banyak ya guys ya orang-orang yang bekerja di Malaysia. Dan kali ini prestasi itu datang lagi, diciptakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia, yang mana ini benar-benar diapresiasi bukan hanya dari intern Malaysia, melainkan ranah internasional. When I came last year, I represented Malaysia to ratify the ILO Convention C-155 on occupational safety and health. Geneva, I'm proud Switzerland. to say that today, Malaysia has implemented over 100 improvements to our own national occupational safety and health legislation in line with the C-155 ILO. When I came last year, it was much harder to set up labor unions in my country. Today, Malaysia has radically reduced previous government restriction on the setting up of labor unions. We are aiming to double the number of union membership in our country. When I came last year, we had 3 different sets of labor standards governing the 3 regions of Peninsular Malaysia and the Bornean states of Sabah and Sarawak. Today, we have synchronized these 3 labor standards
thus giving equal rights and protection to every workers in Malaysia regardless of gender, race, religion and region after 20 years of disparity. Today, we have not only increased social security benefits by 20%, we have also extended the full social security coverage previously only enjoyed by citizen workers to migrant workers. The government of Malaysia has also recently approved to expand social security benefits and protection from work-related accidents only to a 24-hour protection beyond just workplace disaster. Our national unemployment is at a 10-year low. Statutory minimum wage has increased by 13% this year, while median monthly wage has increased by 11% compared to when I came to this conference a year ago. Today, I also come to the ILC with the final draft of our new Gig Workers Bill in hand, and I look forward to tabling this historic legislation in the coming Malaysian Parliament. I'm confident that the conversation we have here will strengthen Malaysia's resolve to put our country among the handful of jurisdictions in the world to protect workers in the gig economy with a formal legislation. Even though we are a relatively small economy, the well-being of our workers is non-negotiable to our country. As the Director General's report rightly pointed out, the challenges are immense, from geoeconomics to geopolitics, from ecology to technology. And to complicate matters further, some want us to believe that relationships between countries are purely transactional, that trade is zero-sum, that this is all a game of us versus them. In this scenario, my dear friends, the only way forward is not to join in the frenzy of wars or rumors of wars, whether it be trade or physical wars, but to insist on building more bridges towards peaceful collaborations. COVID-19 has shown us that no one is safe until everyone is safe. Our global fate is much more intertwined than some would have us believe. Workers in smaller nations will be vulnerable if global trade punishes protection of workers' well-being. Worker skills cannot be improved if big corporations travel globally in search of cheap, low-skill labor, paying only subsistence wages. As those in the workers' movement know deeply, it is only through solidarity can we achieve our goals of empowerment. ASEAN, which met about 2 weeks ago in Kuala Lumpur, has committed to such solidarity through the Kuala Lumpur Declaration, outlining a vision of close cooperation between member states for the next 20 years. Multilateral platforms such as the ILO need to do more to foster such solidarity. I'm thankful that the ILO is working with ASEAN under the chairmanship of Malaysia to launch the ASEAN Year of Skills 2025, which consolidates the efforts of member states to empower our citizens in terms of 21st century skills. This is the way forward. More conversations, more coalitions, more collaborations, and more concerted actions. Finally, in the same spirit, I want us all to remember workers, children, women, the innocent lives being killed, attacked daily in Palestine. The world must stand firm and not forget Palestine. Malaysia support ILO's emergency response plan for Palestinian workers, but we must collectively do more to end the war now, there in Palestine and everywhere in the world. Thank you. Salut guys. Ya, salut dengan apa yang telah dia berikan. Terlihat sekali bahwa dia sayang dengan negara dan ingin memberikan yang terbaik bagi negara. Pidato yang lugas, tegas, jelas dan tuntas ya guys ya. Sehingga ini menjadi citra dan karakter bagi negara Malaysia. Kebanggaan guys. Ya, ini pidato Jenewa di Switzerland yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Malaysia. Hebat guys. Semua orang pasti menginginkan menteri yang tegas dan lugas. Dan bekerja bukan hanya omon-omon ya, namun dengan realita. Kita lihat guys ya, bahwa di sini kita sudah tahu tentang sebelum orang masuk dalam dunia pekerjaan. Di sini dia telah menciptakan. Mungkin dari dulu sudah ada guys, tapi lebih gencar dilakukan pendidikan pra bekerja. Jadi sebelum bekerja itu diberikan ada pendidikan-pendidikan, ya, pelatihan, sehingga nanti sewaktu kita bekerja itu sudah dalam keadaan siap dan profesional. Hebat guys.
Dan kita lihat tadi ya, bahwa tidak ada diskriminasi. Karena banyak guys, banyak yang bilang bahwa netizen-netizen ya guys ya tentang keadaan di ini agak sensitif guys ya. Jujur, bahwa di Borneo itu banyak yang bilang tidak mendapatkan hak yang sama atau lain sebagainya. Nah, di sini udah membuktikan bahwa itu tidak benar. Ya, aturan yang telah diperbaiki, dirancang, disusun dengan lebih matang lagi, itu berlaku bukan hanya di Semenanjung, namun diterapkan juga di Borneo. Jadi sama guys. Yang nggak ada di sini yang namanya diskriminatif itu nggak ada. Sama ya. Dan tentu saja ya, dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini, ya, ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia guys. Di tahun 2026 kita akan melihat ya, karena struktur itu sudah diciptakan, dilakukan dari awal dan hasilnya akan dirasakan beberapa tahun ke depan. Kita lihat aja. Tim Cikyong ini tak habis-habis bercakap soal nasib pekerja, latihan pekerja. Inilah jenis menteri yang kita mau. NTW telah diadakan buat tahun yang ketiga pada tahun ini dengan skala yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Nak maju ya, upskilling ya, reskilling ya, digital ya, AI, energy transisi, tetapi jangan lupa jati diri bangsa kita, budaya kita. Tahun ini sasaran kita 1 juta orang. Tapi saya suka cita dan bangga di 1 juta orang majlis tahun perasmian saja kita bukan saja telah menjangkau sasaran tersebut, malah telah mencecah penyertaannya lebih 2 juta rakyat Malaysia. Woi, merinding saya mendengar pidatonya guys. Menteri seperti inilah yang dimau oleh semua orang. Tapi menteri itu berasal dari Malaysia. Dan bagaimana kita lihat bahwa pidatonya sangat tegas. Sama, ucapan dan tindakannya itu sama. Ya. Dan apa yang terjadi telah diperbaiki, mungkin hal yang sudah baik tercipta. Namun, saat menteri ini menjabat itu jauh lebih baik lagi. Jauh lebih terkonsep, jauh lebih terfokus sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di sana. Lihat saja tadi cara dia bicara. Begitu tegas, pasti yang putih itu putih, yang hitam itu hitam. Tidak ada abu-abu. Lihat guys, bukan hanya Ailo saja, namun dia dipuji oleh Perdana Menteri Malaysia. Nah, hal begini guys, menteri yang seperti dari Malaysia ini yang dimau oleh semua orang ya. Tegas, nggak neko-neko, nggak pelin-pelan, nggak omon-omon. Tapi saya nggak menyinggung semua orang guys. Karena kita berfokus atas dasar keinginan masyarakat mendapatkan menteri setegas ini. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.